Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat? Haleluya. Bapak selalu berdoa buat kalian supaya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi kalian semua. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Mari belajar agama Kristen. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, ya. Karena ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita, ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, hanya dengan memuji Dia, hanya dengan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Inilah yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan atas semua berkat-berkat yang sudah Dia limpahkan dalam hidup kita. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari lihat di monitor kalian masing-masing. Bapak sudah menyiapkan satu lagu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini ya sebagai satu pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau cinta Yesus untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap cinta Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih sungguh katakan dari awal, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
rencanamu ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kita anak-anakku ini, kasih Tuhan, bahwa kita mau cinta Yesus untuk selama-lamanya, karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Ya, haleluya. Mari anak-anakku ini, kasih Tuhan, tundukkan kepalamu, tutup matamu, lipat tanganmu, dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih buat umur panjang yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan belajar kami hari ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu supaya mereka memiliki hati yang bisa memahami kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini di dalam video ini ya, Bapak akan memberikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan mendengarkan cerita Alkitab ya. Kalian simak baik-baik cerita Alkitab yang Bapak tampilkan melalui video dan gambar ya, yaitu tentang cerita Nabi Elia ya, karena nanti di dalam bagian selanjutnya kita akan ada latihan soal, dan latihan soal itu soal-soalnya ada Bapak ambil dari kisah atau cerita Nabi Elia ini. Jadi simaklah video ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh perhatian supaya kalian semua bisa menjawab soal-soal yang Bapak akan berikan nanti. Oke? Selamat menyaksikan video dan cerita tentang Nabi Elia. Haleluya. Haleluya. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yang bernama Izabel beribadah kepada Baal. Di kota Samaria, Raja Ahab membuat patung dan diberi nama patung Asyera. Lalu Raja Ahab menyuruh orang-orang Israel untuk memuja-muja dan menyembah patung Asyera. Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa Tuhan akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa hukuman yang akan Tuhan berikan adalah tahun ini tidak ada embun atau hujan. Setelah itu, Tuhan memerintah Nabi Elia agar pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Karena tidak ada hujan,
maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Di tepi sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada minuman dan makanan yang datang kepada Nabi Elia. Dan akhirnya pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Ternyata burung tersebut membawa makanan roti dan daging untuk Nabi Elia. Karena Nabi Elia taat kepada Tuhan dan firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia supaya Nabi Elia tidak kelaparan. Dan Tuhan pun juga menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan. Ayat Alkitab untuk cerita hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, bagaimana cerita Nabi Elianya? Pasti seru ya. Haleluya. Hari ini Bapak akan memberikan soal latihan buat kalian, ya. Bapak minta kalian memperhatikan beberapa hal ya. Soal latihan kelas 3 pelajaran 2 ya. Ada beberapa hal yang kalian perlu lakukan atau perhatikan sebelum mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan ya. Silakan kalian membaca, ini yang kalian perlu perhatikan. Ada 3 ya, 1 dan 2 dan 3 yang harus kalian perhatikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Haleluya. Ya. Soal nomor 1, ketika Israel mengalami kekeringan yang tinggal di dekat sungai Kerit adalah titik-titik. A. Nabi Daniel, B. Nabi Musa, C. Nabi Elia. Ya, tadi udah dengar ceritanya ya, pasti bisa. Soal nomor 2. Mana nih ya? Soal nomor 2. Kok nggak mau muncul? Iya, ayo. Ayo dong, keluar. Nah, soal nomor 2, Tuhan mengizinkan terjadi musim kering dialami oleh bangsa Israel pada zaman Raja Ahab sebagai titik-titik. Ya, Tuhan mengizinkan terjadi musim kering dialami oleh bangsa Israel pada zaman Ahab sebagai titik-titik. A. Sesuatu yang wajar. B. Hukuman. C. Pergantian musim. Ya. Sekarang soal nomor 3. Tuhan memerintahkan burung gagak membawa makanan untuk Nabi Elia, yaitu Tuhan memerintahkan burung gagak membawa makanan untuk Nabi Elia, yaitu A. Roti dan telur, B. Roti dan gandum, C. Roti dan daging. Ya, jadi yang dibawa, makanan yang dibawa oleh burung gagak kepada Elia itu berupa apa? Ya. Lanjut soal nomor 4. Apa yang kamu lakukan pada musim hujan? A. Bersungut-sungut karena kegiatan dapat terhambat. B. Marah-marah karena terjadi banjir di mana-mana.
C. Bersyukur karena hujan adalah kebutuhan semua makhluk hidup. Sekarang soal nomor 5. Pada zaman Nabi Elia, bangsa Israel dipimpin oleh raja yang jahat, yaitu siapa nama rajanya ya? A. Raja Ahab, B. Raja Fir'aun, C. Raja Saul. Sekarang nomor 6. Ya. Ketika Elia dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel, Tuhan menyembunyikan Elia di dekat sungai A. Yordan, B. Efrat, C. Kerit. Soal nomor 7. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan musim kemarau karena mereka melakukan A. Pembangunan rumah, B. Pembangunan bait Allah, C. Menyembah berhala. Nah, sekarang soal nomor 8. Berikut ini adalah manfaat musim panas bagi makhluk hidup. A. Mendatangkan bencana kebakaran hutan. B. Membuat sawah kekeringan sehingga para petani gagal panen. C. Petani garam dapat membuat garam yang banyak. Soal nomor 9. Berikut ini adalah manfaat musim hujan bagi kehidupan makhluk hidup adalah A. Menyuburkan tanaman, B. Mendatangkan bencana banjir, C. Mengakibatkan jalan-jalan berlubang. Soal yang terakhir, nomor 10. Tuhan menciptakan 2 musim di Indonesia, yaitu A. Musim dingin dan musim salju, B. Musim dingin dan musim semi, C. Musim kemarau dan musim hujan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dan mengerjakan tugas-tugas pendidikan agama Kristen. Ya, tolong kalian kirim ke Google Classroom. Oke? Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan sebelum kita berpisah, untuk pelajaran mata pelajaran agama Kristen hari ini, mari kita satukan hati kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena hari ini anak-anakmu sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, baik melalui cerita firman Tuhan, melalui soal-soal latihan, supaya mereka semakin mengerti, memahami kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba terus berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, yang ada dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang buat mereka.
Berkati kepintaran, kecerdasan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan Yesus, roh yang mengasihi Tuhan Yesus ada pada kehidupan anak-anak-Mu. Berkati masa depan mereka Tuhan. Hamba juga berdoa untuk kedua orang tua mereka. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan diberkati pekerjaan dan usaha orang tua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, anak-anakku ini kasih Tuhan. Sekian pertemuan kita hari ini. Terus jaga kesehatan, ya, makan yang banyak, makan yang bergizi, ya, tetap berolahraga supaya tetap sehat. Haleluya, sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran selanjutnya.